Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa ketemu kembali di materi pameran. Pameran adalah pameran atau bagaimana menata display pameran. Ini kita mulai saja ya, walaupun yang gabung kayaknya masih sedikit. Semoga semuanya sehat, yang tidak bisa gabung juga dalam keadaan sehat. Nah, pameran itu apa sih? Kita tahunya pameran di semua pameran ini bisa display produk, bisa jualan. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni di mana maksudnya untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Itu bahasa benderi. Sedangkan kalau pameran batik itu ya tentu saja kita menyajikan produk-produk batik kita. Kita memamerkan hasil karya batik kita. Diharapkan karya-karya yang kita pajang ini diapresiasi oleh masyarakat. Tidak hanya disukai, tapi juga tentunya akan dibeli. Tujuan pameran itu pertama tentunya tujuan komersil. Tujuan komersil di mana kita inginnya produk-produk yang kita pamerkan, yang kita pajang itu semua bisa laku, bisa disukai oleh konsumen, diterima konsumen, dan tentu saja dibeli. Itu tujuan yang pertama. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan informasi dari pameran, di mana kita bisa mengetahui tren terbaru seperti apa, atau tren yang sedang ada kayak apa. Informasi ini baik oleh kita penjual ataupun pembeli sama-sama bisa dapat info. Penjual bisa memberikan info. Selain itu kita juga bisa mencari info dari stand-stand pameran yang lain. Kita bisa tahu dari orang-orang yang sedang pameran di sana. Oh, kalau produk kita kurang laku, produk si A kok laku ramai sekali, apa ya yang dijual? Kita bisa agak-agak mengintip sedikit nih, kita bisa melihat. Oh, ternyata yang sedang tren warna-warna soft, yang sedang tren warna-warna yang kalem. Sedangkan kita mungkin malah sedang membuat warna-warna yang terlalu cerah. Nah, kita bisa belajar dari situ. Bahwa, oh, ternyata besok mungkin di tren ini kita harus buat yang warna-warna lebih kalem. Begitu juga pembeli. Pembeli mendapatkan info baru, baju yang sedang tren apa, baik yang sedang tren apa. Itu yang dimaksud dengan informasi yang hasil produk dari pameran. Kemudian pameran juga bisa bertujuan untuk kemanusiaan ataupun bertujuan untuk sosial. Tujuan kemanusiaan misalnya hasilnya dipakai untuk membantu bencana, atau kita berpameran di mana yang pengrajinnya yang pameran ini berasal dari kalangan difabel atau kalangan orang yang sedang kena musibah misalnya. Begitu juga pameran yang bertujuan untuk sosial, hasil-hasilnya kita berikan untuk bantuan sosial. Ini manfaat pameran itu berapa sih? Pertanyaannya selalu itu ya. Walaupun kita tahu tadi ada manfaat komersial, tapi yang pertama sarana untuk menunjukkan kemampuan pembatik dalam mencipta produk. Jadi kalau mau pameran kita biasanya kan langsung, oh saya harus membuat produk terbaik saya harus bisa menampilkan karya-karya saya yang paling indah. Rasanya di samping kita pengen produk kita laku, juga malu sama temennya. Nah, pameran itu juga terisi. Oh, produk saya ternyata kok cuma begini ya. Ketika di rumah rasanya apik banget. Tapi waktu di pameran nasional misalnya, kita jadi kayak oh ternyata saya harus belajar. Saya harus membuat produk yang lebih bagus lagi supaya produk saya mampu bersaing di pasaran. Yang kedua, manfaat yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk mengapresiasi produk atau sarana masyarakat untuk tahu batik-batik yang terbaru atau batik-batik yang bagus. Kemudian yang ketiga, sarana atau tempat untuk mencari produk-produk terbaru. Tadi mengapresiasi, kita bisa melihat produk-produk baru dari para pengrajin atau produk terbaru dari tenang-tenang yang sudah berpameran. Sedangkan kalau kita mau membelinya, juga kita bisa mendapatkan di situ. Biasanya kalau mau lebaran misalnya, mesti banyak dibuka stand-stand pameran. Karena mereka biasanya orang-orang akan sangat antusias untuk datang ke pameran membeli produk-produk terbaru tadi. Dan kadang-kadang juga memberi diskon di situ. Karena di sana juga pasti digelar diskon gede-gedean. Nah, ya. Bagaimana pameran itu bisa berhasil?
Pameran bisa berhasil, stand atau booth kita atau pamerannya kita mendapatkan lokasi atau stand yang memang strategis. Dan tetap ini sih agak sedikit ini ya, bahwa lokasi itu menentukan prestasi, bahwa tempat yang hook atau tempat yang terbaik itu biasanya memang lebih bisa mendatangkan pembeli. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab pameran kita diminati oleh pembeli. Kita di tempat yang paling bagus, kalau produk kita biasa-biasa saja, sedangkan produk orang lain bagus, penataannya lebih keren, pasti juga nggak akan dilirik oleh pembeli. Gitu. Memang pertama lokasi, kemudian kedua tampilan. Nah, tampilan. Bagaimana kita menampilkan atau mendesain booth kita bisa tampil dengan wajah yang bagus. Tetap jangan lupa kita tampilkan sesuai dengan jati diri produk kita. Kalau produk kita memang batik yang klasik, tentu tatanannya juga klasik. Aksesoris-aksesoris yang menunjang juga kita sesuaikan. Terus bagaimana kalau produk kita kontemporer misalnya, atau lebih kekinian? Ya kita ikuti. Maksudnya tampilannya juga kita mengikuti. Kalau yang kita inginkan itu pangsa pasarnya lebih anak muda, tampilan stand kita juga harus mengikuti yang lebih anak muda, lebih kekinian. Gitu. Tapi kalau memang klasik misalnya atau warna-warna alam, kita bisa menampilkan untuk menunjang misalnya nih tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang memang bisa untuk mewarnai. Nah, itu kan orang jadi tertarik, orang jadi tahu, oh ini Bu, kalau kita pakai warna alam, kita pakai ini, pakai kayu ini, pakai biji ini, pakai buah ini. Orang yang mungkin awalnya hanya ingin melihat saja, akhirnya tertarik untuk membelinya. Nah, penataan ini harus sesuai atau selaras dengan identitas dari produk kita tadi. Ya, jangan lupa ya. Jadi jangan kemudian kita karena orang lain memasang pernak-pernik kasih balon-balon merah kuning hijau, standnya rame kita ikut-ikutan. Padahal kita arahnya ke arah klasik. Kalau ke arah klasik, kita memang pakai properti-properti yang warnanya klasik misalnya, atau tambah bunga ini. Nah, bunga ini bisa menunjukkan bahwa tampilan kita memang elegan, tampilan kita klasik tadi. Tips itu untuk berpameran, tips itu untuk penataan. Pencahayaan yang bagus. Stand kita harus kita kasih lampu-lampu yang terang. Dimana kalau terang, pembeli bisa melihat dengan lebih seksama, biasanya dengan lebih jelas, lebih kelihatan terpampang nyata. Di tempat yang terang, tidak hanya wajah kita aja yang glowing, tapi badik-badiknya juga ikutan glowing. Baju-bajunya bisa tampilannya lebih luar biasa cerah. Kita bisa menambahkan lampu-lampu kecil misalnya. Kalau memang dari stand itu kurang memadai, ini kita bikin terangnya seperti ini. Lebih terang lagi, tadi kenapa Mas nggak bisa ya? Katanya ya jelek jadi pencahayaannya. Nah, kita bisa menambah di pojok itu lampu, di sini lampu, atau kita bisa minta tolong ke I.O. misalnya. Mas, saya mau tambah sewa lampu. Nah, lampu-lampu ini membuat stand kita kelihatan terang. Orang yang lewat dari jauh, oh yang terang sendiri itu siapa sih? Bertaburkan bintang. Pencahayaan yang sangat keren untuk membuat stand kita juga keren. Tampilan produk kita jadi menjadi lebih baik. Kemudian display yang cantik. Nah, display yang cantik itu yang bagaimana? Pertama, kita harus punya properti yang memadai. Tapi kalau misalnya saya belum punya properti-properti yang bagus Bu, belum bisa membawa properti gawangan yang bagus. Kita pakai yang sekedarnya dulu, tapi kita bisa kreasikan misalnya. Nah, kalau misalnya besi itu warnanya agak jelek, bisa kita balut dengan kain batik atau dibalut dengan tali misalnya. Itu kan kita bisa berkreasi supaya tampilan stand kita bagus. Tapi minimal kita punya gawangan untuk gawangan baju, gawangan kain. Kita harus punya gawangan kain kalau produk kita memang kain batik semua. Nah, kalau belum bisa beli yang berukir, bisa pakai yang kayu dulu, yang biasa. Atau bisa juga pakai yang bambu. Itu juga bisa. Sekarang banyak dijual gawangan-gawangan dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi tampilannya bisa jadi cantik. Kemudian kita harus punya kita selain tadi, kita pencahayaannya bagus, display yang menarik. Nah, ini kerapian, pengetahuan produk, keramahan dari penjaga stand.
Kadang-kadang kita lupakan itu. Wes ditoto api, tapi penjaga stannya satu. Nggak harus cantik sebenarnya penjaga stan. Kita jaga sendiri, kita tampil yang menarik, kita dandan yang rapi. Menarik, rapi itu nggak harus cantik. Orang biasa pun dengan wajah-wajah yang biasa, kalau kita mau dandan yang rapi, menarik, itu pasti bisa membuat tampilan jadi berbeda, bisa menjadi cantik juga, bisa menjadi luwes. Nah, bagaimana tampilan kita supaya menarik? Kita harus membiasakan diri karena kita produk kita batik nih, tampilan kita harus menunjang itu. Jangan wis jelas pameran batik, bajunya pakainya celana jeans misalnya, atau pakai apa namanya rok-rok yang berumbe-rumbe yang tidak ada unsur etniknya, itu saya rasa kurang tepat. Kalau saya sendiri sih biasanya tampilannya tetap dalam tampilan saya itu ada unsur batiknya, etniknya. Entah pakai kain panjang, pakai sarung batik, atau pakai atasan outer batik misalnya. Lebih bagus sebenarnya kita bawahnya yang batik. Jadi atasnya itu polos, supaya tidak terlalu mengganggu pemandangan dari batik-batik kita nih. Batik-batik kita tidak kalah heboh dari kita. Jadi batik kita tetap yang paling menonjol di situ. Kita tonjolkan. Kedua, kemudian ramah. Nah, kita harus benar-benar ramah. Kita ramah kepada semua, baik itu pengunjung mau membeli atau pengunjung hanya lihat-lihat saja, tetap harus kita perlakukan dengan ramah. Kadang-kadang mungkin saat ini mereka hanya bertanya-tanya saja. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan kapan itu mereka akan membeli karena terpesona dengan keramahan kita. Misalnya, cara kita menjelaskan produk knowledge, harus tahu produknya yang dijual itu apa. Kalau dulu aja, ini batik cap. Proses sederhana pembuatan batik cap seperti ini. Oh, ini batik tulis. Batik tulis itu prosesnya seperti ini. Oh, ini bahannya sutra misalnya. Bahan sutra itu bedanya dengan yang bukan sutra kayak gini. Jadi itu harus kita jelaskan. Supaya SPG kita juga mampu menjelaskan kepada semua customer yang datang ke stand kita. Kadang kan kita menemui di pameran ya. SPG ini terus ayu, dan ayu, cantik, terus ramah. Ketika kita bertanya, Mbak, ini produk apa? Ini batik apa, Mbak? Gitu. Tapi dia nggak bisa jawab. Terus dia menjelaskannya yang kayak asal aja, misalnya batik tulis dibilang batik cap atau kebalikannya. Karena motifnya bagus, dia bilang itu batik tulis. Dan itu kan nggak boleh nih kalau batik tulis ya batik cap ya batik cap. Kombinasi. Kain printing kita harus bilang bahwa ini kain printing. Memang dia bagus, tapi dia bukan batik. Harus tetap kita jelaskan. Nah, kalau SPG kita mumpuni, ditanya apapun, dia insya Allah bisa menjelaskan. Kemudian, ruang gerak untuk pengunjung. Usahakan depannya tidak kita blocking semua nih, tapi tetap kita kasih jalan, supaya pembeli bisa masuk, dia bisa melihat-lihat baju, misalnya. Dia bisa berkeliling, dia bisa melihat kain, dia bisa memegangnya, dia bisa kemudian ke sana, ke sini, dia bisa melihat produk, menyentuh produk tersebut. Jadi kasih ruang space untuk pengunjung itu memasuki stand pameran kita. Terus kadang-kadang kita menemui yang depannya itu ditutup semua sama meja panjang. Biasanya dari Iwo kan kita dapat meja panjang nih, terus semua ditutup dijejer-jejer. Jadi benar-benar di blok pembeli nggak bisa masuk, terus dia cuma berdiri kayak di warung nasi itu menunjuk, Mbak kalau yang batik itu berapa Mbak? Kayak gitu. Mbak saya mau lihat yang itu. Nah kayak gitu itu rasanya membuat pembeli kurang leluasa. Kadang-kadang mereka untuk bilang itu kan agak sungkan ya, berkali-kali minta diambilkan, berkali-kali minta ini. Kalau mereka kita kasih jalan untuk masuk, mereka bisa leluasa memegang, mereka bisa leluasa merasakan kainnya, bisa melihat-lihat motifnya. Itu mereka biasanya lebih senang. Mereka lebih lama berada di stand kita. Ya, stand yang rapi dan bersih. Ini faktor kerapian dari stand. Jangan sampai kemudian kita kelihatan gelas, piring makanan, bungkus-bungkus ciki atau plastik apa itu disual-sual kayak ekono. Nah, kayak itu kadang-kadang kita suka seperti itu kan. Kadang minum mesti taruh di situ aja. Pertama kalau tumpah, produk kita kan sensitif dengan air, sensitif dengan makanan-makanan, dengan cairan. Nah, itu juga sayang kalau kena produk. Kedua, nek didelok iki lucu banget kalau kemudian banyak gelas, banyak apa berserakan. Usahakan stand itu rapi. Boleh kita bawa minum, tapi kita kemas kemudian kita simpan di belakang layar. Atau biasanya ada di kolong meja yang tertutup misalnya. Atau kita memang bawa kotak rapi untuk menyimpan berbagai macam pernik-pernik tadi.
supaya tidak membuat berantakan atau tidak membuat kotor seperti kita. Usahakan juga kita punya tempat sampah ataupun kita punya kotak kecil memang untuk buang sampah-sampah. Jadi kalau ada kertas apa-apa bisa langsung disimpan di situ. Supaya tetap kelihatan bersih, tetap kelihatan rapi tadi. Nah, kemudian apalagi? Ini yang jangan dilupakan ketika sedang pameran adalah kartu nama. Nah, ini kadang-kadang kita sering lupa kartu nama, nomor 1 kartu nama. Walaupun kita bisa tukeran handphone, Bu, kita bisa tukeran nomor WA. Tapi kadang ada orang yang nggak nanya, dia cuma ngambilin kartu nama. Terus ada brosur. Nah, ini penting juga, nggak kalah penting. Ada brosur, ada kartu nama. Kalaupun kita belum punya brosur, minimal kita punya kartu nama. Tapi usahakan nanti bikin brosur ya, semua bikin brosur. Isinya batik-batik kita aja. Misalnya belum pakai model, ya udah batik-batik kita aja yang ditampilin di sini. Nah, ada brosur. Di brosur ini bisa kita kasih selain nama kita, sosial media kita, nomor handphone, juga foto-foto produk kita. Ataupun sedikit keterangan mengenai apa sih kita, siapa sih kita, identitas dari produk kita, informasi yang kira-kira ingin didapat oleh customer atau informasi yang dibutuhkan oleh customer. Kita bisa menceritakan, oh di sini kami menyediakan bla 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 apa misalnya. Produk yang kita produksi apa saja. Itu bisa kita tuliskan di dalam brosur yang kita tampilkan. Nah, bila kita ikut event yang misalnya skalanya nasional atau skalanya besar, banyak sekali pembeli yang dari daerah lain, apalagi kalau dari mancanegara ya tentunya. Kita punya katalog produk. Nah, di dalam katalog produk ini ada foto-foto produk kita, ada keterangan dari produk kita, itu batik tulis atau batik cap, ukurannya berapa. Kemudian ada harganya juga, tampilkan juga harganya supaya pembeli tahu. Dan misalnya di sini ini apa namanya? Ternyata produk kita sudah laku, takutnya atau yang tidak sedang dipamerkan, bisa kita tulis di sini. Yang ini bisa order dulu misalnya. Tapi usahakan kalau pas bawa katalog ke pameran, memang produk-produk ini kita sediakan saat ini. Ini katalog ini saya buat terbaru sih kemarin untuk pameran Inakram. Jadi semua produk yang kita pamerkan di Inakram ada di dalam katalog. Atau setidaknya yang mewakili batik cap beberapa ada yang mewakili di dalam sini. Jadi kalau mereka misalnya tidak sempat tadi berkeliling masuk, bisa melihat-lihat katalognya. Atau misalnya mereka mau katalognya dan kita mencetak banyak, ya kita kasih. Atau kita punya e-katalognya, bisa kita kirim lewat WA. Karena kan tadi ya memanfaatkan teknologi yang canggih tadi. Nah, kita harus punya apa tadi di pameran? Setelah pameran kita harus sedia kartu nama, brosur. Kalau punya katalog, kita bikin katalog. Tapi yang paling harus punya itu kartu nama. Belum saya kira orang rapi kartu nama. Kita bikin ya. Kemudian kita menyediakan pembayaran, alat-alat pembayaran. Misalnya sekarang kan sudah canggih, sudah jarang orang membawa uang cash. Jadi kita punya mesin EDC, kita sediakan. Nah, urun dua mesin EDC mungkin yang baru-baru, yang paling gampang itu QRIS. Kita punya ini. Ini kan paling gampang. Kita tinggal bilang ke bank, nggak usah nganggu biaya macam-macam. Saya mau bikin QRIS gitu aja. Nanti pasti dibikinkan. Dan ini bisa untuk pembayaran apa saja bisa lewat sini. Bank apa saja bisa lewat pakai punya 1.000 pembayaran bisa dilakukan. Jadi paling enak ini. Kalau EDC mungkin agak sedikit susah ya pengurusan banknya. Bank memberikan syarat-syarat tertentu supaya kita punya EDC. Tapi kalau ini paling simpel. Bahkan kadang-kadang semua UMKM ditawari untuk punya QRIS. Gitu. Nah, sekarang kita ini masih ada lagi nggak? I would love just to be stuck to your... Bagaimana kita menata stand kita ya. Minimal apa sih yang harus ada di dalam stand kita? Kita punya tadi gawangan kain. Gawangan kain bisa kayu, bisa besi, bisa bambu, bisa juga kita misalnya di situ kita udah terlanjur nggak ada apa-apa nih, kita juga bisa pakai tali-tali dari tali putih itu loh, tali pramuka itu bisa kita bentang-bentangkan gitu terus kita tata rapi itu juga bisa. Tapi itu memang perlu seni yang agak tinggi sih.
Jadi minimal jenengan semua menabung untuk punya gawangan. Tidak harus kayu, nggak apa-apa. Dapat pelatihan kan itu uang saku. Nah itu. Terus ada gitu, tapi jual batik kan dapat duit. Ya, sisihkan untuk di gawangan. Gawangan bambu sekarang banyak sekali dan tampilannya juga keren. Kemudian bagaimana kita menata kain kita? Menata kain bisa tidak semua kain dilipat kecil-kecil seperti ini. Tapi coba ada satu kain yang ditata besar, dilipat besar, kelihatan motifnya. Ini kita mau kita tonjolkan motif ini biar kelihatan orang biar tertarik dengan motif ini misalnya. Dan itu motif atau batik terbaik yang kita miliki bisa kita tonjolkan supaya motifnya kelihatan. Jadi dari jauh orang sudah kelihatan. Pameran ini memang sebuah apa ya, cara penyajian produk yang bisa dinikmati hampir semua panca indera. Pertama kita melihat dulu dari jauh, oh kain itu bagus ya warnanya, kemudian orang pasti akan datang untuk memegangnya. Oh bahannya ternyata halus, bahannya ternyata lemas, bahannya tipis, bahannya lembut, kemudian dirasakan di kulit, lembut tadi, oh nggak sumuk ternyata. Itu sudah berapa panca indera? Mata, terus kemudian tadi kulit merasakan, terus kemudian kadang dicium baunya, bau malam, aku suka bau malam. Orang-orang ada kan kayak gitu kan, untuk membedakan batik tulis kadang. Kalau bau malam mereka berasumsi bahwa ini pasti batik tulis, baunya harum, harum malam tadi. Nah, ada penciuman di situ. Dari bahan, dari warna dulu, kemudian bahan. Nah, kemudian kalau makanan baru kita cicipi, karena ini bukan makanan, jadi nggak usah kita cicipi. Nah, penataan bisa seperti ini. Ini ada yang kita tonjolkan, kemudian ini warnanya agak sedikit kuning-kuning yang di sini. Jadi biar dilihatnya juga enak, tidak terlalu tabrak-tabrakan. Kalau tabrakan sekalian aja kontras, tapi tetap harmoni warna itu tetap ada ketika mendisplay kain. Nah, ini batik kita misalnya, oh mau kita tampilkan biar agak banyak, biar kelihatan motifnya. Orang biar bisa melihat lebih jelas motifnya seperti apa. Jangan lupa, setiap kain batik yang kita buat, kita tahu kegunaannya. Kita bisa menjelaskan. Minimal itu kita ngerti, oh ini cocok untuk kain panjang. Oh ini cocok untuk pola kemeja cowok. Oh yang ini nanti dia sudah berpola. Jadi nanti peletakan polanya seperti ini. Ya. Semua kan sudah belajar. Jadi tahu ya, nanti bisa menjelaskan ketika pembeli itu bertanya untuk apa. Jangan kemudian ketika pembeli bertanya kain pola, kok bisa nggak ini dibikin untuk baju cewek? Kita jawab nggak bisa, padahal itu bisa. Kan sama sebenarnya pola baju cowok sama baju cewek. Hanya nanti tinggal peletakan di kancingnya aja, mungkin yang beda. Atau ada sedikit penyesuaian di model. Misalnya, kan itu pentingnya. Nah, kalau bisa, setiap produk yang kita pamerkan, kalau batik tulis, kita lengkapi dengan ini. Jadi ada narasi cerita, motif ini apa namanya, filosofinya apa, dan ini itu bisa menambah harga cerita ini. Gitu. Ini bisa membedakan produk kita dengan produk orang lain. Karena di sini kita ada cerita yang kita berikan, misalnya batik tulis ini motif apa, terus kemudian filosofinya apa, selain keterangan panjang kain tadi, kita ada menceritakan motif dari kain yang kita buat. Kadang-kadang ini justru yang membuat nilai batik kita lebih. Karena orang tahu cerita di balik pembuatan batik itu, harganya bisa naik. Nah, mulai sekarang, coba untuk motif-motif yang memang unik, ciptaan jenengan sendiri, tambahkan. Gitu. Ya, tambahkan filosofi motifnya, cerita di balik motif itu, narasinya, kemudian nama motifnya. Gitu. Oke, itu insya Allah nanti akan menambah nilai jual. Nah, kemudian penataan baju. Penataan baju, kalau bisa hangernya diperhatikan. Kalau sudah bisa mempunyai, atau kalau sudah mempunyai hanger kayu, pakailah hanger kayu ketika pameran. Tampilannya pasti lebih elegan. Bu, tapi hanger kayu kan mahal, Bu. Saya belum bisa membeli hanger kayu. Gimana kalau saya pakai hanger plastik? Boleh. Pilih hanger plastik yang warnanya netral. Hitam atau putih. Ya. Jangan pilih yang kemudian merah, kuning, hijau, ramai sekali hangernya.
Dan usahakan hanger ini seragam semua warnanya. Kalau warnanya seragam, dilihat tentu lebih enak. Dan kalau kita melihat enak, pembeli juga pasti enak lah melihatnya. Mereka juga pasti senang untuk melihatnya. Karena tampilannya sudah menarik. Kemudian kalau bisa yang di depan, yang lengannya pendek semua. Begitu urutannya gini, diurutin yang pendek-pendek di depan. Kemudian lebih ke belakang, lebih panjang ukuran bajunya, lebih panjang lengannya. Jadi kelihatan lebih enak. Kalau kemudian menjual baju cowok dan baju cewek, usahakan yang cowok dulu atau yang cewek dulu. Jadi juga sama, orang memilihnya lebih gampang. Tapi kalau mempunyai gawangan yang berbeda, lebih bagus. Ada gawangan sedikit baju cewek, ada gawangan sedikit baju cowok. Satu lagi, arah hanger. Arah hanger ini sama. Kalau arahnya ini ke sana semua misalnya. Nah, ke sana semua. Pasti cantol oke itu maksudnya. Nah, ke sana semua. Kalau dia ke sini semua. Jangan ada yang ke sana, ada yang ke sini. Orang ngambilnya kadang pusing, lihatnya nggak enak kan. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Gitu. Kita perhatikan arah pembeli. Jadi kalau arah pembeli dari luar, mungkin ke sana. Kalau kita bisa dua sisi, bisa dari dalam, bisa dari luar, monggo itu. Yang pasti usahakan arah gantungan hangernya ini sama menghadapnya. Oh, tadi saya lupa. Kalau punya lampit, alas bawah untuk kakinya, untuk alasnya, itu dikasih. Jadi kita bisa. Nah, ini. Kita bisa alasnya di bawah setan kita nih. Kita alasi bisa dengan lampit, atau kalau belum punya lampit, bisa dengan tikar, bisa dengan karpet. Ya, supaya kelihatan lebih rapi biasanya kalau ada bawahnya, ada alasnya, dan kelihatan lebih elegan. Stan kita tuh lebih kelihatan keren. Kalau misalnya punya saya yang berbulu, Bu, karpet yang berbulu itu gimana, Bu? Ya boleh. Misalnya baru mau membeli, belinya yang polos aja. Kalau polos, otomatis dia tidak akan terlalu mengganggu pemandangan. Tapi kalau karpet di bawahnya misalnya berbunga-bunga rame sekali, warnanya yang lebih nyolok dari batiknya, tentu pandangan orang ke bawah dulu. Dan itu agak kurang enak dilihat. Gitu. Karena dia lebih mencuri pandangan orang daripada batik kita. Padahal kan yang mau kita tonjolkan batik kita tadi. Kita inginnya kan semua di sini itu hanya menunjang keindahan batiknya. Tetap batiknya lah yang nomor satu. Apakah penyusunan ini yang mahal dulu baru yang murah? Misalnya, kalau ada pertanyaan. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Itu silahkan. Cuman memang kalau biasanya lebih enaknya batik tulis lah yang di atas, batik cap yang di sebelah bawah. Tapi kita lihat juga pasarnya. Kalau memang banyak pangsa pasar dari batik cap mungkin lebih baik dari bisa juga dengan separuh-paruh misalnya. Tapi harus memperhatikan warnanya. Bu, punya dagangan saya kan banyak sekali. Terus kemudian setan hamurnya kan gawangannya kan cuma segitu. Gimana menyiasatinya? Kain bisa dilipat, ditaruh di meja, ditumpuk di meja. Atau bisa juga ditaruh di dalam keranjang. Misalnya kita bawa keranjang rotan, kain digulung, diletakkan di dalam keranjang. Udah bisa. Melihat jam, aku nih orang melihat jam terus deg-degan untuk kesuwen ngomong. Nah, kita bisa seperti itu. Misalnya, kain bisa kita lipat, bisa kita taruh di atas meja. Bisa kita lipat kecil kainnya, kita display di meja supaya tampilannya tetap cantik. Atau mau ditumpuk sekalian. Usahakan tidak terlalu penuh di dalam stand itu, gitu. Karena kalau penuh, biasanya juga dan berantakan itu orang agak malas untuk masuknya. Misalnya bisa kita tata cantik, oh ini isinya permen. Saya lupa tadi belum jelaskan ini. Isinya apa? Isinya permen. Di atas meja biasanya saya menyediakan permen. Ada permen. Kalau mejanya besar bisa kita tambah ada aqua misalnya. Terus kemudian kita kasih ini juga kalau kita pameran di luar pulau atau kita pameran di daerah yang jauh, misalnya suatu saat ke luar negeri atau di tempat yang memang baru untuk kita atau belum mengenal daerah kita, kita bisa membawa juga makanan-makanan kecil yang khas daerah kita.
kita display cantik sedikit aja sih, nggak usah memenuhi misalnya satu toples, kita display cantik, itu orang akan tertarik biasanya, orang akan senang. Mulanya mungkin mereka hanya mencicipi permen kita atau mencicipi jajan yang kita bawa. Misalnya majalah apa ya, jajan tradisional getuk misalnya, bawa getuk trio ke sana. Orang hanya mencicipi itu. Tapi lama-lama dia pasti akan ditanya, akan menanyakan yang lain, akan melihat produk kita. Terus kadung mak duwe to nek atau jadi yang disuka misalnya. Nah, di sini mereka membeli gitu. Itu salah satu trik untuk apa ya? Membuat mereka ini juga membeli produk kita ya. Nah, ini ada permen. Kemudian tadi ya kita nata bentuknya. Ya kelihatannya tetap bisa melihat yang bawahnya. Atau kalau mau ditumpuk seperti ini boleh. Usahakan lipatannya, tekuannya ini yang kelihatan di sini. Jangan begini. Nah, ini kan kelihatan jelek kan kalau seperti ini. Nah, tapi kalau kita melipatnya seperti ini, pertama rapi, orang memilih juga lebih enak. Kelihatan, oh saya mau yang itu. Kita ngeceknya juga mudah. Kalau pas rapi, kita langsung kelihatan ngeceknya lebih. Sampai tulis semuanya ada keterangan. Jangan lupa ya, tadi berdirikan jangan lupa. Jadi orang bisa tahu membaca dari sini. Oh ceritanya ini, oh ini kenapa nama motifnya kipas, jagatan kipas. Oh kipas itu ternyata simbol senjata rahasia dari wanita dan juga kelengkapan kecantikan dan keluasan wanita. Nah, kok seperti itu sih? Nah, semua ada, ya. Nah, kita kan jadi tahu ceritanya. Motif ini dihiasi dengan ragam hias, bla 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 bla, batik warna alam. Kemudian bahannya kaprimissima, ukurannya berapa, harganya berapa. Sudah lengkap semua di sini. Orang sudah tinggal beli. Tapi kalau misalnya di sini nggak dikasih harga, boleh. Nggak dikasih harga, artinya kita masih bisa memainkan harganya, bisa naik harganya. Ada ini trik agak bukan sesat sih sebenarnya, tapi rada rahasia. Kadang-kadang dari produk yang sama itu bisa kita jual dengan harga yang berbeda. Orang ini kadang sudah tahu ini harganya berapa bu, misalnya 1 juta. Terus dia tiba-tiba lihat ini kurang ini mbak, kok aku kurang ini ya mbak ya, bisa ada nggak sih yang harganya lebih mahal misalnya. Saya lebih suka yang itu harganya lebih mahal ya. Kalau memang tampilannya lebih bagus, bisa kok kita jual lebih mahal. Terus boneka ini bisa kita kasih baju, bisa juga hanya kain. Kalau jenengan nggak bikin baju, hanya kain aja, di draping di sini. Seakan-akan menjadi baju, pakai jarum pentul, pakai sapu, gitu. Usahakan jangan terlalu banyak jarum pentul, karena kadang-kadang jarum itu merusak dari kain itu sendiri. Saya kalau kain biasanya hanya tak ikat-ikat ya, diikat saja. Jadi dia memang diikat aja, dia nggak rusak. Kalau terlalu banyak jarum, takutnya dia rusak. Nah, ini tinggal 5 menit lagi ya. Closing statement atau tambah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Bisa dibuka biar kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya nggak, Mas Adi? Nggak ada. Nggak ada yang mau bertanya ini. Kita lanjut lagi. Nggak ada yang mau ditanyakan ya. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita masih mau bicarakan apa? Sudah dijelaskan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterima. Artinya bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Bisa lewat WA seperti biasa, di grup boleh, Japri boleh. Kami akan berusaha membantu menjawab. Dan apabila mungkin ada sesuatu yang memang harus kita diskusikan, artinya
mencari solusi, Bu, ini bagaimana? Nanti akan kami usahakan untuk mencari solusinya. Oke. Nah, ada satu lagi. Kadang-kadang kita diajak pameran ke event yang bergengsi, tapi produk kita kurang banyak. Boleh nggak kita pilih produk teman? Boleh. Titip aja produk temannya atau kelompok. Jangan ditolak tawaran yang sudah masuk ketika untuk berpameran. Karena kadang kalau sekali menolak, orang nggak akan mengajak kita lagi. Ya? Yang penting kita persiapkan produknya sebaik mungkin. Kita persiapkan displaynya tadi. Kita persiapkan kartu nama. Ya, itu yang bisa kami sampaikan di Zoom kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Depan jenengan semua ketika berpameran tampilannya akan lebih keren, akan lebih cantik, akan lebih menunjukkan identitas dari produk jenengan dan memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli siapa sih saya dan apa produk yang sudah saya buat dan apa kelebihan dari produk saya. Yang harus kita sampaikan kepada pembeli. Okay. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan jenengan semua diparingi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.